Mengapa Yudaisme Rabbinik menolak Yesus Kristus? Nah, di sini kita harus belajar tentang latar belakangnya dahulu. Apa yang membuat mereka itu bisa membaca Alkitab Ibrani dan buat kita itu tertulis jelas bahwa itulah Yesus, itulah Sang Mesias, itulah Allah yang inkarnasi. Tetapi mereka kenapa tidak mau menerima? Ada sejarahnya, yaitu pembuangan ke Babel. Kapan pembuangan ke Babel? Yaitu tahun 586 sampai 516 sebelum Masehi, di mana orang-orang dari kerajaan Yehuda itu dibuang ke Babel. Sebelumnya 10 suku di Israel Utara itu sudah hilang duluan. Jadi tinggal yang kerajaan Yehuda dibuang ke Babel. Jadi di situ Anda bisa bayangkan, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Sangat jaya di dalam kekuasaan Daud. Puncaknya di kekuasaan Salomo. Israel menjadi sangat dikenal dan kita bisa melihat Salomo adalah raja yang sangat-sangat kaya. Ternyata kemudian mereka dikalahkan oleh bangsa kafir dan bahkan sampai dibuang ke Babel. Nah, Anda bisa membayangkan bangsa pilihan Tuhan ini memiliki satu inferior kompleks. Maka seperti apa yang ditulis dalam pengharapan Mesias yang seperti ditulis dalam kitab Daniel tadi, itulah yang menjadi pengharapan mereka. Murid-murid Kristus, ketika mereka mulai menjadi murid Kristus, mereka sudah mengenal bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Buktinya di mana? Yohanes 1:41. Murid Yesus yang mula-mula. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Berarti mereka sudah mengenal Mesias, bahwa Yesus itu Sang Mesias sebelum mereka dimuridkan oleh Yesus Kristus. Tetapi bagaimanapun, walaupun mereka sudah mengenal Yesus itu Mesias. Bagaimana mereka bisa mengenal itu Mesias? Karena mereka adalah murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Tetapi konsep dari para murid Kristus ini salah tentang Sang Mesias. Contoh salah pahamnya di mana? Yaitu pada peristiwa ketika Petrus menegur Tuhan Yesus perihal penderitaan yang harus ditanggungnya, bahwa dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Wow. Apa jawaban dari Yesus? Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Keras bukan? Nah, apakah Petrus itu iblis? Hardikan Yesus kepada Petrus ini menunjukkan inilah ya, gambaran dari kesalahpahaman orang Yahudi kepada Yesus. Jadi orang Yahudi itu nggak boleh, Mesias itu nggak boleh menderita, Mesias itu harus gagah perkasa, Mesias itu harus sakti mandraguna. Kalau dia harus menderita, dia bukan Mesias, dia bukan Mesias yang dijanjikan seperti dalam tulisan Daniel pasal 9 tadi, bukan gitu. Nah, inilah salah paham dan konsep Mesias yang diurapi sehingga Tuhan Yesus memerlukan waktu 3,5 tahun untuk memuridkan murid-muridnya agar mereka mengerti konsep Mesias yang benar. Jadi kesalahan dari Petrus tadi itu adalah gambaran dari seluruh Israel, yang dimana mereka tidak mau menempatkan bahwa Mesias itu menderita. Nggak boleh Mesias itu menderita. Mesias harus jadi jagoan. Nah, tapi Tuhan punya konsep yang lain. Tuhan memiliki konsep urusan duniawi. Kamu kan dijajah. Itu urusan duniawi. Dijajah siapa? Dijajah Babel, Asyur, kemudian dijajah Romawi. Itu masalah duniawi, masalah sementara. Tuhan memiliki konsep yang lebih luas, yaitu konsep kekekalan. Jadi urusan duniawi
itu urusan sementara. Konsep menurut Yesus Kristus itu urusan kekekalan. Jadi inilah kenapa Tuhan Yesus harus memerlukan waktu 3,5 tahun sembari dia memuridkan murid-muridnya untuk memahami konsep Mesias yang benar. Dia juga melayani bangsanya, yaitu bangsa Israel. Sebenarnya Daud sendiri sudah mengerti konsep tentang hutang dosa ini. Apa sih hutang dosa ini? Hutang dosa itu seperti hutang darah. Hutang dosa itu seperti hutang nyawa, karena upah dosa adalah mati. Hutang dosa harus dibayar kematian. Itulah sebabnya selalu ada konsep pemberian korban berdarah kepada Tuhan, bukan karena Tuhan haus darah, bukan karena Tuhan pengen dikasih hadiah, bukan. Itu sebagai suatu pertanda bahwa kehidupan kekal atau pengampunan itu hanya boleh dibayar, hanya bisa dibayar dengan darah. Nah, Mazmur 51 ayat 16. Lepaskan aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Nah, ini adalah konsep yang benar. Bahwa manusia berdosa memiliki hutang darah. Nah, hutang darah inilah kenapa Tuhan Yesus itu harus mati di kayu salib. Nah, maka bagi kita pun untuk memahami konsep keselamatan, konsep mesianik ini, kita harus tahu sejak dari mulanya, yaitu dari kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian itu mencatat genealogi, muasal dari segalanya. Jadi hanya kitab Torah yang bercerita tentang penciptaan alam semesta. Kemudian ada genealogi monoteisme. Mana genealogi monoteisme? Ada di Kejadian 1 ayat 1. Di mana hanya Allah yang menjadi pencipta dari alam semesta ini. Kemudian ada genealogi manusia. Di mana itu? Kejadian pasal 2, penciptaan Adam. Nah, ketika Adam sudah diciptakan dan juga bersama dengan istrinya ditempatkan di Taman Eden, mereka melanggar satu hukum Tuhan. Tuhan berkata, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari pelanggaranmu, engkau pasti mati. Nah, kematian ini artinya kehilangan nyawa, bukan? Nah, Kejadian pasal 3 itu bicara mengenai genealogi keselamatan karena Adam yang jatuh ke dalam dosa. Adam kan seharusnya mati. Tetapi Tuhan memberikan satu tipologi kematian tukar guling yang pertama di Taman Eden. Dan itu menjadi satu tipologi yang berulang-ulang dinyatakan kepada orang Israel, termasuk pada ibadahnya orang Israel. Jadi Kejadian pasal 3 itu merupakan genealogi ibadah sakramental orang Israel yang dilakukan berulang-ulang sampai datangnya Sang Mesias. Jadi di sini jelas ya bahwa Mesias itu datang untuk apa? Untuk bayar darah. Hutang dosa itu nyawa, mati. Jadi harus dibayar dengan nyawa. Kenapa Tuhan Yesus datang? Karena dia memberikan nyawa. Jadi Kejadian pasal 3 adalah genealogi ibadah sakramental. Itulah sebabnya orang Kristen tidak boleh membaca dari bermula dari kitab Matius saja, dia harus membaca dari kitab yang pertama. Di mana? Kitab Kejadian, karena di situ ada genealogi ibadah sakramental yang di mana manusia yang upahnya dosa adalah mati, itu harus dibayar mati. Cara bebas dari mati, mati dibayar mati. Mengapa harus dibayar dengan darah? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Maka darah itu menjadi satu tipologi bagi nyawa itu yang untuk membayar hutang darah tadi. Nah, itulah sebabnya dalam hukum Taurat, segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Jadi kalau nggak ada darah, nggak ada pengampunan. Tipologinya dilakukan berulang-ulang sampai nanti Sang Mesias Malcha Mesiha datang mempersembahkan darahnya sendiri satu kali untuk selama-lamanya. Karena dosa bermula dari satu Adam, maka harus dibereskan oleh Adam yang terakhir. Sekarang kita kembali pada bagaimana kenapa ada perbedaan cara pandang tentang Mesias dari orang Yahudi. Nah, kalau kita membaca dari laman dari orang Yahudi, yaitu misalnya Kabat.org, ya Anda bisa membaca di sini, Mesias and the Future Redemption. Apa yang ditulis di dalam Kabat.org ini menyerap apa yang ditulis oleh seorang raksasa Torah, salah satu dari Geonim, yaitu Maimonides, atau nama panjangnya itu Rabbi Moshe ben Maimun. Nah, dia menuliskan dalam Hilchot Melachim chapter 11. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berikut ini kriteria untuk mengidentifikasi Mesias seperti yang ditulis oleh Maimonides, ya, Rambam. Jika kita melihat seorang pemimpin Yahudi yang pertama bekerja keras dalam memahami, mempelajari Torah dan teliti dalam mematuhi mitzvot, mempengaruhi orang Yahudi untuk belajar dan taat Torah, mengobarkan pertempuran Adonai, orang seperti itu adalah orang yang dimungkinkan sebagai Mesias. Jika orang tersebut berhasil dalam semua usaha-usaha tersebut, dan kemudian ia mampu membangun bait suci di Yerusalem dan memfasilitasi pengumpulan orang Yahudi ke tanah Israel, maka kita dapat meyakini bahwa dia adalah Sang Mesias. Jadi ini persis seperti konsep yang dituliskan dalam Daniel pasal 3 tadi, bahwa orang yang memulihkan Yerusalem. Nah, kalau mereka memandang Yesus, Yesus nggak memulihkan Yerusalem, buktinya orang Israel masih dalam jajahan bangsa Romawi. Jadi dia bukan Mesias. Nah, disinilah yang membedakan. Nah, sedangkan konsep Yesus tentang Mesias itu adalah orientasinya kekekalan. Tetapi orang Yahudi orientasinya apa? Pemulihan Yerusalem yang kala itu ada di dalam kuasa dari bangsa kafir. Nah, Anda juga bisa membaca dari tulisan Rambam ini secara online. Sangat lengkap sekali. Ya. Nah, Maimonides atau yang disebut Rambam, Rabbi Moshe ben Maimun. Dia adalah raksasa Torah. Dia adalah dianggap sebagai rabi besar yang banyak mengajarkan interpretasi Torah, dan mereka menganggap ini adalah salah satu panutan mereka. Dan tulisan dari Maimonides ini tidak hanya ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi juga ditulis dalam bahasa Arab. Kenapa kok ditulis dalam bahasa Arab? Kalau Anda melihat masa kehidupan Maimonides ini antara abad ke-13 awal, nah di situ sudah termasuk runcingnya hubungan antara orang Kristen dengan orang Yahudi. Nah, pada perang salib, orang-orang Yahudi juga termasuk orang-orang yang dimusuhi oleh tentara salib. Nah, maka seperti Maimonides ini, ya, dia lari sampai ke Maroko, sampai ke Mesir. Nah, itulah kenapa tulisan-tulisan dari Rambam ini juga ditulis dalam bahasa Arab, karena dia berkumpul di situ bersama orang-orang Arab dalam keyahudiannya. Nah, kita melihat Raja Mesias. Perhatian Yahudi berpusat pada didirikannya pemerintahan atau kerajaan Allah, dan pengharapan ini sering dihubungkan dengan seorang tokoh yang mewakili Allah untuk menjalankan pemerintahannya. Nah, tokoh seperti itu pastilah raja. Nah, itulah sebabnya Mesias itu juga disebut dengan Malcha Mesiha, Raja Mesias, Raja yang diurapi, Raja yang kerennya itu kayak Daud, atau kerennya itu kayak Salomo, yang mengembalikan kejayaan Israel. Petrus ketika ditanya, menurutmu
Aku ini siapa? Kata Yesus bertanya kepada Petrus. Petrus menjawab dengan sangat tepat. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi ketika Yesus mengatakan bahwa Mesias itu harus menderita, wow, langsung jangan itu terjadi padamu. Maka Tuhan Yesus menegurnya, enyahlah kamu iblis. Nah, satu hal yang aneh, ketika Petrus dapat menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan jawabnya apa? Kamu gak usah bilang-bilang dulu ya, kalau aku ini Mesias. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus menyembunyikan identitasnya? Karena dia harus memberikan pemahaman yang benar kepada murid-muridnya sendiri tentang konsep Mesias yang sebenarnya. Konsep Mesias yang menderita. Dan itu bagi Yesus, dia memerlukan waktu 3 tahun lebih. Konsep Mesias yang menderita. Hukum lex talionis, hukum Taurat itu adalah upah dosa adalah mati. Jadi walau Petrus dapat menjawab dengan benar, pertanyaan tadi Matius 16 ayat 16, tapi di Matius 16 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan jangan beritahu siapa-siapa kalau aku ini Mesias. Sebab Tuhan Yesus harus memberikan pengajaran yang benar kepada murid-muridnya sendiri. Nah, orang Yahudi pernah menganggap 2 orang ini sebagai Mesias. Terus kemudian mereka mengkoreksi. Yang pertama siapa? Yehuda Hamakabi atau Yudas Makabe. Dia adalah pahlawan bagi orang Yahudi yang kepahlawanannya itu dikenang dengan hari raya Hanukkah. Nah, Hanukkah bulan ini kira-kira terjadi pada tanggal 10 Desember. Nah, itu selalu dekat-dekat dengan Natal. Dan itulah hari kelahiran Kristus. Nah, kemudian setelah runtuhnya Bait Allah, muncul seorang pahlawan Yahudi yang namanya Simon Bar Kokhba. Simon Bar Kokhba ini sempat dianggap sebagai Mesias sampai dia terbunuh oleh tentara Romawi. Karena kenapa mereka harus mengkoreksi bahwa Yehuda Makabi itu bukan Mesias, terus kemudian Simon Bar Kokhba itu bukan Mesias, karena Simon Bar Kokhba ini mati. Nggak sampai dapat membangun kembali Bait Allah. Maka konsep Mesias yang dulu dikenakan kepada Simon Bar Kokhba itu dicabut kembali. Nah, kalau Anda melihat di sini, 2 sejarah ini melandasi apa yang ditulis oleh Maimonides tadi, ya Rambam tadi pada abad ke-13, bahwa Mesias-Mesias yang pernah orang-orang yang dianggap sebagai Mesias ini ternyata bukan Mesias. Buktinya mereka mati oleh tangan musuh, berarti mereka bukan Mesias. Jadi Mesias harus orang yang dapat mengembalikan Yerusalem dan kejayaan Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kembali lagi pada apa yang dimaksud dalam kitab Kejadian. Di situ ada genealogi monoteisme, genealogi manusia, dan genealogi keselamatan. Dan konsep ini perlu kita pahami juga sebagai orang Kristen. Nah, ini ada bahasanya dalam buku saya dalam bab 19. Kalau Anda sempat boleh membacanya atau Anda bisa membacanya di laman Sarapan Pagi www.sarapanpagi.org. Nah, di situ dituliskan bahwa dalam Kejadian 3 ayat 15 yang disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus itu sebagai proto-evangelium. Nah, dalam Targum Jonathan. Nah, apa itu Targum? Targum itu adalah terjemahan Tanakh Ibrani dalam bahasa Aram, dan ketika menerjemahkan Genesis 3 ayat 15, Targum Yonatan ini menambahkan Malcha Mesihah. Keterangan ada Raja Mesias di situ, yang artinya Kejadian 3 ayat 15 itu diartikan sebagai pengharapan kepada Sang Mesias yang pertama kali. Ini selaras dengan ajaran dari Bapak Gereja. Kejadian 3 ayat 15 itu adalah Injil yang pertama. Jadi berita tentang keselamatan yang pertama yang diberitakan kepada manusia pasca kejatuhannya.
orang-orang kita belajar teologi keselamatan itu mulai soteriologi, yaitu perbedaan antara Arminianisme dan Calvinisme. Buat saya ini kejauhan. Nah, kalau belajar tentang doktrin keselamatan, kita harus benar-benar belajar dari kitab Kejadian dulu. Nah, perkara kemudian Anda belajar doktrin Calvinisme, Arminianisme, silakan. Saya pikir kalau belajar tentang doktrin ini dalam ranah akademis teologis, boleh. Tetapi untuk pemahaman jemaat biasa, ini tidak perlu. Yang paling penting adalah bagaimana jemaat itu memahami genealogi dari keselamatan itu dari Kejadian pasal 3 yang dimana di situ dituliskan tentang pengharapan bagi Sang Mesias yang pertama kalinya. Kejadian 3 ayat 15. Karena disinilah harus orang Kristen itu diajar tentang soteriologi, doktrin keselamatan. Bahwa Injil yang pertama ditulis dalam kitab Kejadian. Jadi Injil yang pertama bukan Matius. Ya, memang dia adalah kitab Injil yang pertama. Tetapi berita Injil yang pertama itu sudah ada sejak Kejadian 3 ayat 15. Dan yang menyatakan itu adalah Bapak Gereja Irenaeus. Bapak Gereja Irenaeus ini adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Jadi dia adalah generasi ketiga dari para rasul. Nah, ajaran-ajaran dari Bapak Gereja ini penting. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Rasul Kristus. Jadi ajarannya tentulah lebih benar daripada ajaran-ajaran yang baru. Proto-evangelium disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus. Berita Injil yang pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, kenapa disebut kata tumit di sini? Nah, di sini Tuhan memberikan satu clue sedikit bahwa nanti akan ada seorang dari rumpun tumit. Nah, siapa bapak leluhur Israel yang bernama Tumit? Dia adalah Yakub. Maka di sini Tuhan sudah memberikan satu tanda-tanda, suatu nubuat bahwa nanti akan ada rumpun tumit yang tumitnya diremukkan. Artinya keturunan tumit itu mati, tapi keturunan tumit itu akan menginjak dari kepala ular itu. Nah, menariknya ketika Anda membaca Kejadian 3 ayat 15 ini dalam bahasa Aram, dalam Targum Yonatan, menambahkan Malcha Mesiha di sini. Ada Malcha Mesiha, the King Mesiha. Ada Raja Mesias. Nah, jadi Kejadian 3 ayat 15 sudah dibaca oleh orang-orang Yahudi sebagai harapan akan hadirnya Sang Mesias. Nah, kalau Anda membaca Kejadian 3 ayat 15, tumit itu remuk, berarti tumit itu menderita. Jadi konsep Mesias yang menderita itu sudah diberitakan. Tetapi ini tidak mau dibaca oleh orang-orang Yahudi Rabbinik. Nah, siapa itu? Jonathan bin Uziel. Targum Yonatan ini diterjemahkan oleh Jonathan bin Uziel. Dia adalah salah satu dari scholar yang didirikan oleh Rabbi Hillel, yaitu di Beit Hillel. Nah, dia menerjemahkan tanah Ibrani ini ke dalam bahasa Aram. Jonathan bin Uziel ini hidup kira-kira satu generasi dengan Yesus Kristus. Dan dia bukan orang Kristen. Pembacaan bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu adalah Raja Mesias, itu sebenarnya sudah dibacakan oleh orang-orang Yahudi 50 tahun sebelum Yesus itu lahir. Jadi orang Yahudi menafsirkan bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu merujuk kepada pengharapan Sang Mesias, itu bukan tafsiran Kristen, tetapi justru tafsirannya orang Yahudi, pemahamnya orang Yahudi. Nah, dalam buku saya yang kedua, bicara mengenai penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15 itu. Bahwa penggenapan dari seluruh ibadah sakramental dan seluruh tipologi-tipologi yang ada di Perjanjian Lama termasuk pengikatan Ishak
yang diganti oleh anak domba yang dari Allah. Jadi anak domba itu yang dibunuh, bukan dari putranya Abraham, itu menjadi satu tipologi. Bahwa Tuhan sendiri mengirimkan anak domba yang darinya, itulah yang menjadi pembayaran dari hutang darah. Ibadah sakramental orang Israel. Korban bakaran pakai darah, korban sajian, tepung dan minyak, korban kedamaian, keselamatan, pasti pakai darah. Korban penghapusan dosa, pasti pakai darah. Korban pelanggaran, pasti pakai darah. Korban penebus salah, pasti pakai darah. Dan semua ini adalah tipologi, dan tipologinya sudah digenapi oleh Yesus Kristus pada kematiannya di kayu salib. Kalau Anda membaca kitab Kejadian, kitab ini benar-benar bicara tentang genealogi. Mulai genealogi penciptaan alam semesta, genealogi dari manusia itu termasuk kepada keturunannya. Kitab Kejadian betul-betul bercerita tentang lahirnya sebuah bangsa dan pemilihan Allah kepada sebuah bangsa yang dimana bangsa itu nantinya akan melahirkan Sang Mesias. Ya, kalau Anda lihat di sini, Adam memiliki 2 putra, 1 mati, diganti Set. Dari Set ini dia memilih generasi yang saleh. Nah, sampai hadirnya Nuh, sampai kemudian dia memilih Sem di antara yang 3, dari antara ketiga putra-putra dari Nuh memilih Sem. Maka kita disebut agama Semitik. Kenapa agama Semitik? Karena agama yang diturunkan dari Sem ini. Dari Sem lahir Arfaksad, Syalah, Eber, Pelek, Reu, Serug, Nahor, Terah, Abraham. Dari Abraham nanti muncul bangsa Israel, dan dari bangsa Israel lahir Sang Mesias. Jelas di sini Tuhan Yesus betul-betul dilahirkan dari satu rumpun yang Allah pilih. Dan rumpun dari bangsa itu ditulis dalam kitab Kejadian. Maka orang Kristen harus memulai pemahaman teologisnya dari kitab Kejadian. Nah, sekarang kita bicara tentang Migdal Eder. Migdal Eder itu juga dipandang oleh orang Yahudi sebagai harapan Sang Mesias. Apa sih itu Migdal Eder? Nah, Migdal Eder yang ditulis dalam Kejadian 35 ayat 21, ketika Yakub membangun sebuah menara dalam kegundahan hatinya karena ditinggal mati oleh istri yang dicintainya. Di situ orang Yahudi pun menyebut bahwa itu merupakan satu tetenger nanti hadirnya Malcha Mesiha. Ditulis dalam Kejadian 35 ayat 21. Maka Jonathan bin Uziel tadi menambahkan kembali King Mesiha, Malcha Mesiha. Ya. Jadi kitab Targum itu bukan hanya terjemahan tetapi juga mengandung tafsir rabbinik tentang ayat itu. Kejadian 35 ayat 21 dianggap sebagai harapan kepada Sang Mesias. Ini bukan tafsir Kristen, tetapi ini adalah tafsir Yahudi. Nah, kalau Anda melihat Migdal Eder, di mana sih itu Migdal Eder? Ada di Bethlehem Efrata. Nah, kalau Anda melihat di sini, di Migdal Eder, Yesus itu lahirnya di mana sih? Di Bethlehem Efrata. Nah, kalau Anda melihat di sini, ini menarik sekali. Targum Yonatan. Kalau kita membaca, sesudah itu berangkatlah Israel lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Sepertinya nggak ada apa-apa di sini. Tetapi orang Yahudi membaca Migdal Eder ini sebagai tempat dari munculnya Sang Mesias. Apa sih Migdal Eder itu? Migdal Eder itu ternyata adalah kawanan kandang domba yang nanti melalui wilayah ini akan dipasok domba-domba yang akan dipersembahkan di Bait Allah. Nah, jadi kelahiran Yesus Kristus di kandang domba di Migdal Eder, di Bethlehem Efrata itu bukan kebetulan. Sesuatu yang memenuhi dari harapan Sang Mesias yang sudah ditulis sejak Kejadian 35 ayat 21. Kalau Anda membaca Targum Yonatan,
Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan berangkatlah Yakub dan memasang kemahnya di seberang Migdal Eder, tempat di mana Sang Mesias akan menampakkan dirinya pada hari-hari terakhir. Wow. Jadi oleh orang Yahudi, oleh para rabi Yahudi, Migdal Eder ini dianggap sebagai tempat kemunculan Sang Mesias. Bukankah ini sudah digenapi? Tetapi mereka tidak melihat itu, bukan? Kenapa? Nanti kita akan belajar. Kenapa mereka tetap menolak. Nah, itu juga ada dalam bahasan di buku saya. Yang kedua, Injil Salib halaman 43. Kenapa ada salah paham? Karena orang Yahudi fokus kepada hal duniawi. Sedangkan Tuhan memberikan pemahaman khusus kepada murid-muridnya bahwa Mesias itu harus menderita. Karena Sang Mesias itulah yang membayar hutang